Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Cuma okey, banyak happy, itu juga. Sini ada kedai bangla-bangla semua, kita boleh cakap apa-apa, kita boleh beli barang-barang semua. Kita punya hasil ada senang sikit lah, sebab ini semua ada, kita lihat negara orang. Okey. Semua satu bangsa kita. Ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Itu pakar bahasa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menjelaskan masyarakat seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Tegasnya, rakyat juga seolah-olah kurangnya rasa ingin berbahasa kebangsaan dan bermegah dengan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Ya. Dia tahu bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Aceh, bahasa semua Aceh. Dia ada dan mereka amat tahu, tapi dia berbangga dengan bahasa bangsa. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu di negara kita. Tu yang pelik sebenarnya. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Dia macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Ya, pertama kita harus akuilah, kalau dibandingkan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Cina, bahasa Melayu tak ada nilai ekonomi yang tinggi lah. Itu kita harus akui. Maknanya kita tak boleh nak bangga atas angin lah. Faktanya begitu kan. Maknanya dengan kita mengetahui bahasa Inggeris, dengan kita mengetahui bahasa Cina, peluang tu lebih banyak daripada kita mengetahui bahasa Melayu saja. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. And saya setuju 100% dengan komen tersebut, dan sebenarnya kurang rasa senang kerana walaupun kita suka berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyinya sedap, but the reality-nya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, and tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris, so there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun and you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa. And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia, malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris dengan mereka, padahal mereka mungkin nak berbahasa Malaysia, but sering bila cuba tu kita pula yang berbahasa Inggeris dengan mereka, so lama kelamaan
Orang pun tak ada keperluan. Ya, jadi apakah pandangan anda berkenaan dengan orang yang lahir di Malaysia atau tinggal atau hidup atau kerja di Malaysia tidak boleh berbahasa Malaysia langsung? Apakah puncanya dan bagaimana kita boleh mengagungkan sebenarnya bahasa Malaysia tersayang kita, yang saya rasa sayang sebenarnya kalau tak dapat nak mempelajari sesuatu bahasa, lagi-lagi bila you lahir dan tinggal di negara tersebut. Ya, tinggalkanlah ruangan komen dan kita akan bincangkan perhaps dalam video-video yang selanjutnya. Beres? Beres. Keirian yang tak tersembunyi, bahasa Indonesia dan bayang-bayang bahasa Melayu Malaysia. Di sudut-sudut kampus dunia, dari Tokyo hingga Berlin, dari Kairo hingga Buenos Aires, satu bahasa dari Asia Tenggara kini menggema. Bahasa Indonesia, dulu mungkin hanya dianggap sebagai bahasa nasional dari negeri kepulauan terbesar di dunia. Tapi kini, ia telah melampaui batas geografisnya. Diajarkan di lebih dari 300 universitas di seluruh dunia. Dipelajari dengan antusias oleh ribuan pelajar asing. Bahkan, kini telah resmi menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. Sebuah pencapaian yang membanggakan dan menyakitkan bagi sebagian orang di negeri jiran. Di balik pencapaian ini, ada riak-riak kecil di seberang Selat Melaka. Di Malaysia, ada segelintir pihak yang merasa tidak nyaman. Ada rasa iri yang tumbuh diam-diam, tapi nyata. Bagaimana tidak, bahasa Indonesia, yang mereka anggap varian kasar dari bahasa Melayu, justru melesat menjadi bahasa yang mendunia. Sementara bahasa Melayu Malaysia, bahasa kebangsaan mereka sendiri, perlahan justru kehilangan tempat. Di dalam negeri mereka sendiri. Ironis, bukan, di kota-kota besar Malaysia, anak-anak muda lebih fasih berbahasa Inggris. Iklan di televisi, papan reklame, bahkan diskusi di parlemen, semakin dipenuhi bahasa asing. Bahasa Melayu Malaysia, yang dulu diagung-agungkan, kini tergeser oleh pragmatisme pasar dan kehausan akan status sosial. Perlahan, bahasa itu menjadi sekadar simbol, bukan alat utama komunikasi. Sementara itu, di Indonesia, bahasa nasional justru menjadi perekat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, lebih dari 270 juta jiwa berbicara dalam satu bahasa yang sama. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah simbol identitas, persatuan, dan kemajuan. Perjalanan bahasa Indonesia bukanlah kebetulan. Ia dibentuk oleh sejarah, diperkuat oleh komitmen, dan dibanggakan oleh bangsanya. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penggunaan bahasa Indonesia di segala bidang, media, pendidikan, hukum, hingga teknologi. Dunia pun melihatnya, dunia pun mengakuinya, dan di balik semua itu, ada suara-suara lirih dari sebelah utara. Suara yang meremehkan, tapi diam-diam mencemburui. Mereka menyebutnya bahasa pasar. Mereka menganggapnya tidak baku. Tapi justru bahasa itulah yang kini menjadi simbol kekuatan lunak Indonesia. Bahasa yang menyatukan, bukan memecah. Bahasa yang berkembang, bukan menyusut. Apakah ini berarti akhir bagi bahasa Melayu Malaysia? Tidak, tapi jika tak ada upaya nyata untuk menghidupkannya, jika kebanggaan itu hanya tinggal slogan, maka ia akan terus merosot. Mati pelan-pelan di negeri sendiri, sementara bahasa Indonesia terus berkibar di panggung dunia. Kadang, rasa iri itu muncul bukan karena kita benci pada keberhasilan orang lain, tapi karena kita sadar bahwa kita sendiri telah lalai menjaga milik kita. Dan pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang duluan, tapi siapa yang bertahan, siapa yang berkembang, dan siapa yang diakui dunia.